melihat Panji yang sudah kayak orang yang gak waras. Dia mulai menyadari nih kehadiran sosok lain di dalam kamarnya. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh sosok wanita misterius itu? Dia mulai mencium aroma bunga sedap malam. Si sosok ini langsung tertawa terbahak-bahak sambil menyeringai ke arah Panji. Dia itu sudah gak punya tenaga lagi untuk bangun dan dia tidak sadarkan diri. Dan tiba-tiba halo Diazens, bertemu lagi dengan saya Ega di Diam Misteri. Kali ini kita akan melanjutkan sebuah cerita yang minggu lalu sudah tayang. Cukup seru, tapi sebelumnya saya mau ngucapin juga selamat merayakan Natal untuk kalian yang merayakan, dan juga sebentar lagi tahun baru, banyak-banyakin makan nanas. Mudah. Recapnya kemarin sampai di Panji yang kembali mengalami mimpi yang agak janggal ya. Bertemu dengan sosok yang menyerupai Tika tapi dengan perkataan yang aneh. Dan sebelumnya dia juga pernah mimpi bertemu dengan sosok yang sangat mengerikan. Oke, nggak usah lama-lama lagi. Di part 2 ini kita akan membahas tentang perjalanan mereka menuju ke pernikahan seperti apa, dan apakah Panji akan mengalami hal-hal yang aneh lagi atau justru Tika sekarang? Cari tahu di cerita yang kali ini. Dengerin baik-baik. H-1 sebelum lamaran, Panji dan juga Tika itu mulai hektik lah dengan persiapan ini dan itu, koordinasi dengan para vendor harus seperti apa. Dan di situ Panji punya perasaan yang berbeda. Lagi-lagi dia teringat tentang mimpi yang dialami, mimpi menyeramkan, mimpi yang menakutkan, dan mimpi yang penuh tanda tanya. Sampai akhirnya tiba di hari H lamaran. Karena waktu itu lamaran dilaksanakan di rumah Tika jam 8 pagi. Otomatis pagi itu keluarga Panji itu udah prepare sejak ya dini hari mungkin ya, membawa seserahan ini dan itulah. Tapi di situ Panji sekali lagi nggak bisa nutupin rasa gundah di hatinya. Dia lagi-lagi teringat sama ucapan sosok yang ada di mimpinya 2 kali. Sampai-sampai dia itu bergumam dalam hati. Duh, kok kepikiran terus ya? Astagfirullah, istighfar, nggak boleh. Loh, Le, kenapa? Gugup ya? Nggak apa-apa, bismillah ya. Inggih Bu, bismillah. Gak lama setelah itu Panji dan rombongan keluarganya sudah sampai di rumah Tika. Perjalanan memakan waktu kurang lebih 25 menit. Dan sesampainya di sana ya seperti kebanyakan acara lamaran, disambut oleh keluarga perempuan, keluarga Tika. Mereka bersalam-salaman dan bercengkrama ini dan itu, dan akhirnya masuk ke inti acara. Prosesi lamaran berjalan lancar, baik Tika maupun Panji tidak ada halangan, dan kedua belah pihak dari keluarga Panji dan juga Tika menyetujui tanggal pernikahan yang sudah ditentukan.
Akhirnya singkat cerita, pernikahan sudah kurang dari 1 minggu. Jadi 1 minggu sebelum hari pernikahan. Karena persiapan ini cukup mepet ya. Jadi mereka baik Panji maupun si Tika ini ngebut lah ya. Dalam arti nyari vendor itu ya udah sedapatnya aja, yang penting bagus, acaranya juga nggak yang gede-gede banget, sederhana aja. Dan sekali lagi karena ini ngurusin sendiri, mereka menemui titik capek. Gak jarang mereka adu mulut ataupun beda pendapat, berselisih paham, dan itu adalah sebuah apa ya, bisa dibilang pemanis dalam sebuah rencana pernikahan. Semua orang pasti ngalamin itu. Kalian pasti tahu. Yang benar. Karena sama-sama capek, sama-sama emosi juga. Panji ini karena lebih dewasa ya, jadi dia sudah mulai mengerti dan berusaha menguasai emosinya. Dan akhirnya Panji memutuskan untuk ngomongin tentang mimpi itu kepada Tika. Sebelumnya maaf, Mas baru cerita ketika beberapa hari sebelum lamaran Mas sempat mimpi aneh. Dalam mimpi itu ada kamu, Tik, tapi mukamu hancur. Kagetlah Tika mendengar apa yang diucapkan Panji tentang mimpinya. Dia nggak bisa berpikir jernih ya, kenapa kok calon suaminya ini sampai mimpi yang aneh-aneh. Saat itu juga baik Panji maupun Tika langsung mencari solusi. Ini kita harus gimana nih? Akhirnya mereka sepakat untuk berkonsultasi ke orang yang lebih ngerti. Lebih tepatnya adalah orang yang ngerti agama. Malam itu juga Panji langsung menghubungi ustadz itu. Dan ustadz itu menyambut baik permintaan tolong dari Panji. Singkat cerita, besoknya akhirnya mereka ketemu. Panji dengan sang ustadz itu. Yang lebih aneh lagi, ketika Panji bertemu dengan ustadz itu, awalnya si ustadz tersenyum tuh menyambut kedatangan si Panji. Tapi begitu melihat Panji lebih dekat, raut muka si ustadz itu jadi berubah. Yang awalnya senyum langsung terdiam. Sang ustadz itu memandangi Panji dari atas sampai bawah. Assalamualaikum Pak Ustadz, saya Panji yang sempat menghubungi Pak Ustadz kemarin. Oh iya Mas Panji, monggo monggo. Gimana Mas? Jadi gini Pak, insya Allah sekitar 1 minggu lagi saya mau menikah. Sebelum saya tunangan kemarin, saya 2 kali sempat bermimpi yang aneh Pak. Perkataan sosok tersebut benar-benar membuat saya kepikiran dan ragu dengan calon istri saya Pak. Apakah mungkin ini petunjuk bagi saya kalau dia bukan jodoh saya? Saya tahu Mas. Ini dia juga lagi menyimak sambil menyeringai. Tuh di atas kepala Mas melihati saya. Dia emang mohon maaf sekali, mukanya hancur. Tapi emang berwujud wanita, menempel sekali dengan Mas Panji. Energinya kuat, itu jelas bukan mimpi Mas. Bisa jadi kiriman. Si ustadz juga bilang kalau apa yang terjadi kepada Panji ini adalah ulah seseorang. Siapa? Awalnya si Panji ini nggak percaya sama yang namanya ilmu hitam ya, lebih ke skeptis lah ya si Panji ini. Tapi setelah apa yang dialami, 2 mimpi berturut-turut dengan latar yang sama, dengan cerita background yang sama, membuat Panji semakin bertanya-tanya. Di situ perasaan Panji nggak karu-karuan lah ya, dan memutuskan untuk ya udahlah pulang aja. Dia takut terjadi hal-hal buruk, dan sebelum pulang dia diberi bekal oleh si Pak Ustadz berupa bacaan-bacaan tertentu yang harus Panji baca sebelum dia tidur, dan minum air yang sudah didoakan oleh Pak Ustadz itu. Benar aja, pada malam itu sebelum tidur Panji itu menyempatkan diri untuk membaca amalan yang sudah dikasih sama Pak Ustadz, dan juga minum air yang sudah didoain tuh sama Pak Ustadz. Dan setelah melakukan itu, entah kenapa
Panji ngerasa bahwa dia mulai menyadari nih kehadiran sosok lain di dalam kamarnya. Tiba-tiba suasana kamarnya jadi kayak mencekam. Dia mulai mencium aroma bunga sedap malam. Dan ketika itu pikirannya sudah mulai yang, wah ini kenapa gitu. Tapi akhirnya dia mencoba untuk tidak menghiraukannya dan mencoba langsung untuk tidur. Tapi kalian sudah menebak, di dalam tidurnya tiba-tiba dia terbangun. Tapi ini bukan mimpi. Dia benar-benar melihat sosok yang tidak seperti Tika ya, perempuan lah ya, berada di sampingnya. Dan ini dia jelas-jelas terbangun dari tidur, melihat sosok wanita yang bukan Tika, wajahnya nggak juga hancur, bener-bener kayak wanita biasa. Di situ dia kaget bukan main. Memang nggak menakutkan, tapi kagetnya itu loh. Dan kalian tahu apa yang dilakukan oleh sosok wanita misterius itu? Dia mengajak Panji untuk, untuk melakukan zina lah, bisa dikatakan. Tapi di situ karena Panji masih sadar, masih punya pikiran yang normal, dia menolak ajakan dari sosok itu. Tapi sosok itu terus memaksa nih. Si Panji juga menolak. Sampai akhirnya mereka seperti kayak nggak sadar, Panji akhirnya mukul sosok itu. Dan sosok wanita misterius itu langsung marah kepada Panji. Pergi kamu. Tujuanmu sebenarnya apa? Di dalam amarahnya, sosok itu juga menangis. Tapi beberapa detik kemudian, si sosok ini langsung tertawa terbahak-bahak sambil menyeringai ke arah Panji. Gak cuma itu, si sosok ini juga mencengkeram leher Panji ini. Jadi kayak dicekik gitu, sampai-sampai Panji ini gak bisa buka mata. Sampai-sampai dia itu sudah gak punya tenaga lagi untuk bangun dan dia tidak sadarkan diri. Samar-samar dia mulai melihat sosok Tika di ekor matanya. Dan saat itu ternyata emang beneran Tika. Jadi Tika ini datang bersama ibunya Panji dan menemui tubuhnya Panji ini udah di bawah kasur. Jadi dia kayak jatuh gitu loh dari kasur. Sampai-sampai dia linglung tuh ketika dibangunin sama Tika dan juga ibunya. Begitu dia membuka mata, dia langsung mengarahkan pandangannya kepada Tika. Dan di situ, di tengah kelinglungannya dia, setengah sadar, dia langsung nunjuk-nunjuk Tika dan menyuruh Tika untuk pergi dari hadapannya. Apalagi yang kamu mau lakukan? Sudah cukup. Kamu bukan Tika. Kamu bukan Tika, minggir. Suasana kamar Panji itu waktu itu benar-benar menakutkan ya. Hampir setengah jam Panji ini kayak orang kesurupan gitu. Benar-benar gak mau ngelihat Tika. Tapi akhirnya dia mulai menyadari bahwa yang saat itu ada di depan matanya itu beneran Tika. Dia gak lagi mimpi seperti sebelumnya. Dan di situ Tika sudah mulai nangis tuh, duduk di pojokan kamar, melihat Panji yang sudah kayak orang yang gak waras. Astagfirullah. Ya Allah, Dek. Maafin Mas. Mas gak maksud. Mas bingung dengan apa yang terjadi sama Mas. Pagi itu selesai beres-beres dan mengumpulkan semua kesadarannya si Panji itu mulai nelpon si Ustadz. Dia dan keluarganya termasuk Tika pergi ke rumah Ustadz itu untuk menceritakan apa yang sudah dialami oleh Panji. Singkat cerita, Pak Ustadz meminta semuanya untuk masuk ke dalam rumah, termasuk Panji, ibunya, dan juga Tika. Dan di sana Pak Ustadz meminta Tika untuk menjadi mediator agar makhluk itu atau sosok itu masuk ke tubuh Tika dan berkomunikasi langsung dengan Panji.
Seketika satu ruangan menjadi panik. Ada rasa khawatir di sana, terutama si Panji yang akan melihat calon istrinya dirasuki oleh sosok yang sudah mengganggu dia selama ini. Tujuanmu apa? Siapa yang mengirimmu? Jawab. Ku jawab, tapi kau jangan menyerang Tuanku. Itu urusanku. Oke Diazen, jadi seperti itu cerita dari part 2 yang saya rasa ini jauh lebih intens ya secara ritme cerita dibandingkan dengan part 1. Juga kira-kira siapa tuanku yang dimaksud oleh sosok yang merasuki Tika ketika di rumah Pak Ustadz? Kira-kira siapa? Dan apa motifnya? Tunggu jawabannya di part 3 yang kemungkinan akan menjadi part terakhir dan ini akan jadi klimaksnya. Kita akan tahu siapa dalang dari teror yang dialami oleh Panji dan juga Tika. Akhir kata sebelum berpisah, saya ngucapin selamat merayakan Natal buat kalian semua yang merayakan dan bentar lagi pergantian tahun. Semoga resolusi kalian di 2024 banyak yang terrealisasi. Dan semoga di tahun 2023 ini menjadi tahun yang banyak cerminan agar kita lebih baik lagi di tahun berikutnya. Akhir kata, jangan lupa subscribe, share juga ke teman-teman kalian, di push like-nya, dan see ya.